yang kelima, saya sambung khotbah seri saya tentang ucapan bahagia. Kita baca kembali dari ayatnya yang ketiga, dan saat ini kita maju satu ayat lagi, kita baca sampai ayatnya yang ke-6. Jika jemaat sudah menemukan di dalam Matius pasalnya yang kelima, maksud saya Matius pasal 5, kita baca ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Kita bangkit berdiri, kita baca silih berganti. Saya ayat 3, jemaat ayat 4, saya ayat 5, dan ayat 6 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3, mulai. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Silakan duduk. Berapa banyak di antara kita yang ingin dipuaskan oleh Tuhan? Nah, saudara, mari kita menjadikan bahwa kepuasan dari Tuhan ini adalah kebutuhan yang amat sangat hakiki, yang amat sangat mendasar dalam kehidupan kita. Dan biar kita mengutamakannya, memprioritaskannya, bahwa kita semua butuh akan hal ini. Bapak Ibu Saudara, amat jelas dalam kebenaran firman Tuhan di sini, supaya kita dapat lapar dan haus akan kebenaran. Kita begitu tahu sulit hidup kita kalau kita lapar, saudara. Ada banyak penyakit bisa muncul di saat kita lapar. Nah, kita kekurangan gizi, ada banyak penyakit yang bisa muncul. Kita pasti akan berusaha, saudara, supaya kita tidak lapar. Kita berusaha supaya kita tidak haus, tidak dahaga, untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani. Kebenaran firman Tuhan di sini, saya kira ini bukanlah berbicara tentang kebutuhan jasmani makan minum, tetapi ini adalah kebutuhan rohani. Jiwa kita harus dipuaskan dengan apa? Dengan kebenaran. Dan biar ini menjadi suatu kebahagiaan bagi kita. Kalau kita bisa terisi kekosongan-kekosongan yang ada dalam diri kita, kelaparan-kelaparan, dahaga yang ada, kalau bisa terisi dengan kebenaran, biar ini menjadi suatu kebahagiaan bagi kita. Hal apa yang lebih penting dalam hidup ini selain kebahagiaan? Dan kita sudah jelaskan bahwa kebahagiaan yang dimaksud di sini ini adalah kebahagiaan yang bukan diberikan oleh dunia, bukan diberikan oleh manusia, oleh apapun dan oleh siapapun, selain kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Dan kebahagiaan ini tidak dapat diambil. Kebahagiaan ini tidak dapat luntur atau berkurang dalam diri kita, karena ini kebahagiaan yang permanen yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang merindukannya. Nah, sekarang kita akan lihat lebih jauh, saudara, tentang lapar dan haus akan kebenaran di sini. Kita melihat bahwa di dalam Matius pasalnya, maksud saya Mazmur 163 ayatnya yang kedua, kita melihat di sini dalam Mazmur 63 ayatnya yang kedua. Coba ditampilkan dan kita baca. Iya, 2, coba muncul. Ini 3, 2, 3. Mazmur Daud, ya ada ayat 2 di sana. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu
kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah, saudara, bagaimana supaya kita dapat merasa lapar dan merasa haus dalam hidup kita untuk kebenaran, untuk mencari Tuhan? Karena Tuhan itu adalah kebenaran itu sendiri. Jadi kita harus menjadikan diri kita, merasa diri kita itu benar-benar kita seperti tanah yang kering. Dikatakan dalam kebenaran firman di sini, seperti tanah yang kering. Nah, kita melihat bahwa tanah-tanah yang ada di sekitar kita sekarang, kita sudah mulai ada di musim panas. Saudara, tanah-tanah kita sudah kering. Dan ada sampai satu masa, semoga ini tidak terjadi di daerah kita, tapi tahun-tahun yang silam kita pernah mengalami tanah kita itu sampai terbelah, ada retak-retaknya. Nah, itu benar-benar kering, saudara. Nah, amat sangat membutuhkan air, amat sangat membutuhkan curah hujan. Nah, pemazmur di sini dia sampaikan kebenaran firman di sini pada satu kebutuhan yang amat sangat ia merindukan Tuhan. Ia sangat perlu akan Tuhan. Padahal saudara, kita melihat siapa pemazmur di sini. Kalau di ayat 1 kita sudah lihat jelas konteks ini adalah seorang raja. Kalau secara kebutuhan jasmani, apa yang tidak dimiliki oleh Raja Daud di sini? Tetapi ada satu kerinduan yang amat dalam dirinya. Ia sangat membutuhkan Tuhan. Pada saat ini, dalam konteks ini Mazmur 63 di sini ada konflik yang terjadi, yaitu masalah di dalam. Saudara, memang benar, saudara, kita pasti pernah mengalaminya. Masalah paling berat itu kalau ada di dalam rumah tangga kita. Itu masalah paling berat. Ada di dalam kita. Artinya dilematis, saudara. Nah, persoalannya Daud di sini dia punya persoalan dengan anaknya. Anaknya ini adalah anak yang ia sayangi. Ia sayangi, yaitu Absalom. Nah, tapi anaknya tidak menyayanginya, tidak menyukai. Anaknya buat kudeta, bahkan tidak tanggung-tanggung. Anaknya ingin mencabut nyawanya. Sudah. Kalau berhadapan dengan musuh, Daud sudah terlatih. Berhadapan dengan orang luar, dia sudah amat sangat terlatih dalam peperangan. Daud telah menjadi pribadi yang ditakuti oleh lawan-lawannya. Tapi persoalannya, ini anak kandungnya sendiri. Dilema sudah. Nah, sebab itu tidak ada jalan lain yang dapat Daud lakukan selain dia mengatakan dia berserah kepada Tuhan. Aku merindukan Engkau, jiwaku merindukan Engkau. Dia katakan, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Benar-benar saudara, ia sangat merindukan Tuhan seperti tanah yang kering yang merindukan air. Demikian Daud merindukan Tuhan. Dia serahkan semua kepada Tuhan. Dia sudah tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya ini. Dia mengatakan, aku merindukan Engkau Tuhan, dan biar Tuhan yang memberikan pertolongan kepadanya. Saudara, kehausan seperti ini
biar kita alami. Ini ada nubuatan memang dari Nabi Amos. Coba dibuka Amos pasal 8 ayat 11. Nabi Amos berbuat kiranya kelaparan dan kehausan akan Tuhan, akan kebenaran, akan firman Tuhan itu supaya terjadi dalam kehidupan umat manusia. Ini dinubuatkan. Dan saya sangat berharap semoga nubuatan ini tergenapi dalam hidup kita. Coba Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan apa? Akan datang. Kapan itu? Waktunya akan datang, dinubuatkan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kelaparan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kalau kita punya kelaparan seperti ini, masa sulit belum terjadi, tetapi biar nubuatan ini sudah terjadi dalam diri kita. Kerinduan ini biar sudah terjadi dalam diri kita. Kita tetap merasa lapar, haus, rindu akan firman, maka kita akan dipuaskan. Saudara, jangan kita menunggu kita ada di masa yang sulit dulu. Di masa yang sulit baru kita mau lapar dan haus akan kebenaran, rindu untuk mencari Tuhan. Tapi biar sikap hati kita akan selalu seperti ini, selalu merindukan Tuhan, merindukan kebenaran, merindukan firman Tuhan. Karena sebenarnya kalau konteks ini kita lihat, saudara, ini saya ambil intinya supaya kita punya kerinduan, kelaparan dan kehausan akan firman. Tapi kalau kita melihat konteks ini, saudara, ini sebenarnya terlambat orang mau merindukan firman kalau sudah ada di masa ini. Sebenarnya kalau kita lihat ini bisa dikatakan terlambat, saudara. Karena kalau kita pelajari kasus ini, nubuatan ini, orang akan mengembara dari timur ke barat, utara, selatan, menyeberangi lautan, rindu, tapi sudah tidak ada. Sudah tidak ada firman. Firman itu sudah diangkat, saudara. Kuasa firman-Nya yang sudah diangkat. Jadi orang dengar firman, jadi sudah tidak ada kuasa untuk merubah orang itu, untuk menobatkan orang itu. Kalau sekarang firman yang kita dengar masih punya kuasa. Tapi kalau firman yang punya kuasa saja yang selalu diberitakan dan kita tidak merasa apa-apa, wah ini bahaya. Apalagi kalau kuasa firman sudah diangkat. Ada nubuatan bahwa firman Tuhan akan diangkat, bukan Alkitab ini diangkat. Alkitab ini dibuat oleh manusia, dicetak oleh manusia. Lembaga Alkitab Indonesia yang cetak di tangan saya, dan ada Alkitab lain yang dicetak oleh perusahaan-perusahaan percetakan yang ada. Akan tetap ada, tetapi kuasanya, kuasa firman-Nya masih ada tidak? Masih bekerja tidak? Sekarang masih bekerja. Dengan kita dengar firman, dengan kita melakukan firman, kuasa itu ada, terjadi, mujizat masih terjadi. Sudah. Sebab itu kenapa ada orang mendengarkan firman, entah sengaja atau tidak sengaja, mereka bisa tersentuh. Sudah. Ada yang tidak sengaja dengar firman, seperti dia sebenarnya cuma jalan di luar,
atau saat dia dengar firman hatinya tersentuh. Kenapa bisa tersentuh? Karena ada kuasa dari firman itu. Ada orang dengar firman tiba-tiba dia bisa menangis. Bisa menangis. Tergantung cara yang meresponi firman. Ada firman yang tertanam memang di tanah yang baik, langsung tertanam, tersentuh dia. Tidak harus tunggu pengkhotbah dari luar negeri. Tidak harus tunggu pengkhotbah hebat yang ada di YouTube, pendeta-pendeta terkenal. Tetapi siapa saja yang menyampaikan, seorang hamba Tuhan yang kelihatan biasa-biasa, tapi kebenaran yang dia sampaikan, firman yang dia sampaikan. Kalau tanah hati kita baik, haus dan lapar akan kebenaran, dia akan amen dengan sendirinya. Amen. Amen. Ada beberapa orang memberikan kesaksian mendengarkan khotbah. Dia katakan dia jadi gelisah dengan firman. Karena ada kuasa di dalam firman yang dia dengar. Dia menjadi bertobat. Dia menjadi berubah. Kalau kita punya kerinduan seperti ini, Mazmur katakan, seperti tanah yang kering beribukan air. Yesus sendiri mengatakan dalam apa yang kita baca tadi, dia lapar dan haus akan kebenaran. Firman itu akan memerdekakannya, akan mengubahnya, akan memuaskannya. Sudah, tidak harus khotbah dengan suara keras, teriak-teriak. Banyak orang yang mengartikan urapan itu kalau banyak keras, teriak-teriak. Sudah, masing-masing punya gaya berkhotbah yang diberikan Tuhan. Ada yang sudah terbiasa dengan suara keras, baca ayat saja sudah memang suara keras disampaikan. Ada yang biasa, pelan. Sudah, bukan soal intonasi suara, tapi soal apa yang kita dengar itu. Kita lapar tidak, haus tidak, firman Tuhan itu akan dapat menyentuh kita, mengubah kita. Nah, sekarang kita akan melihat, saudara, bagaimana supaya kita bisa lapar dan haus akan kebenaran. Seperti pemazmur katakan tadi, seperti tanah yang kering. Tidak harus kita menunggu, saudara. Kita ada masalah seperti pemazmur dalam konteks itu, kalau saya lihat itu ada persoalan pribadi dengan anaknya, sampai ada keluapan itu dia merindukan Tuhan. Apa saudara mau tunggu ada masalah dulu baru kita lapar dan haus? Tidak ada. Kita tidak mau. Saya sampaikan ini, saya dalam keadaan belum terlalu fit, ada sakit. Jadi terkadang bahasa saya tersendat, saya sedang paksakan. Tapi biar firman Tuhan ini kalau kita lapar dan haus akan masuk dalam hidup kita. Amin. Nah, mari kita melihat yang pertama, bagaimana supaya kita dapat memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang pertama, kita harus tetap merasa bahwa kita ini kosong. Kita kosong. Jangan dulu merasa kita sudah terisi tanah hati kita.
Kalau kita merasa kita sudah terisi, kita sudah kenyang, maka terkadang makanan yang enak pun kita tidak terlalu menikmatinya. Benar saudara? Tapi kalau kita merasa kita kosong, jadi kalau kita mendengar firman, jangan dulu melihat siapa pengkhotbah, kata-katanya bagus atau tidak, saudara. Tapi kita sikap hati kita dulu. Benar-benar kita merasa bahwa kita kosong. Kalau kita merasa kita kosong, saudara, kita tidak punya apa-apa. Orang kasih kita sesuatu yang sederhana pun, kita akan menerima itu sebagai sesuatu yang amat berarti, berharga. Karena kita tidak punya apa-apa. Ini hampir sama dengan ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin. Dia merasa dulu dia kosong, tidak punya harta benda apa-apa. Dia benar-benar papa. Tidak punya kekuatan untuk bekerja, tidak punya benih untuk menabung, memang tidak punya apa-apa. Nah, di sini di dalam hal mendengarkan firman, kita jadikan diri kita dulu kita kosong. Saya waktu pendidikan di sekolah Alkitab, ada banyak kali kami mengalami keadaan memang kosong, nggak punya apa-apa. Jadi benar-benar yang kami makan dan minum hanya yang disediakan oleh sekolah di asrama itu. Kapan jam makan, kami berlomba-lomba makan. Hampir tidak ada yang mengabaikan jam makan. Siswa-siswi hampir tidak ada yang mengabaikan jam makan. Kalau sudah jam makan, sudah harus makan. Karena lewat waktu jam makan sudah tidak disiapkan lagi. Pada saat cuma setengah jam disiapkan jam makan. Sudah. Kecuali ada siswa-siswi yang punya pergumulan khusus, dia memang tidak makan minum, dia berpuasa. Karena kami waktu itu sudah ada waktu puasa. Paling kurang itu 1 minggu 2 kali. Ada 2 hari. Ada yang dapat hari Senin dan hari Jumat wajib. Semua siswa-siswi puasa. Ada kelompok lain dia dapat di hari Selasa. Ada yang dapat di hari Rabu. Jadi paling tidak, paling kurang 2 kali doa puasa di 1 minggu itu. Nah, tempatnya dingin. Dan benar-benar kami selalu berasa lapar. Kecuali bergumul doa puasa. Saat jam makan langsung cari. Sudah ada bel, langsung cari. Sudah. Tidak mengabaikan itu. Dan jarang makanan kami tersisa. Sudah habis pun masih mau tambah. Karena dingin, makanan di zaman kami itu dioprengan. Jadi sudah ada nasi situ, sayur situ, syukur kalau ada ikan kecil di situ. Dan berharap siapa yang mau berbagi, yang sudah kenyang dia mau berbagi. Itu kan perselapa. Satu kali ada teman saya, dia ada berkat kiriman dari keluarga dan dia dapat makanan tambahan, dia beli mie instan, di mie instan dia makan 1, tapi masih ada lebihnya. Saya tidak tahu lebihnya berapa, tapi dia kasih saya 1. Pas dia lagi makan, saya lihat dan dia bilang, terima mau. Kalau dikasih mau, dia kasih 1 bungkus di instan. Itu saya anggap dia teman paling baik di sekolah. Dan karena kompleks kami di asrama tidak bisa keluar kalau tidak ada izin,
Maka saya anggap dia yang paling baik sih. Baik sekali, dan saya amat menikmati itu. Menikmati. Karena lapar. Saudara. Karena lapar. Merindukan itu. Dan berharap siapa lagi yang bisa kasih. Ada saat-saat tertentu, ada teman ulang tahun, maka di kamar itu diberikan kue. Di kamar kami, kamar saya pada saat itu 8 orang, dapat kue 10, 1 orang 1. Kami sudah nikmati 1 orang 1. Ada lebih 2, masih ada lebih 2. Sudah. Saya menyadari yang lebih 2 ini pasti ketua kamar punya yang 1 atau orang yang dituakan. Ada teman saya yang dia sudah berkeluarga, baru sekolah Alkitab, ada lebih 2, tangannya cepat. Karena buat saya dia layak, karena dia lebih tua dari kami. Dia langsung ambil yang 1, yang 1 milik ketua kamar. Nah, pada waktu dia makan, saudara, ada yang 1 singgung bilang, belum habis di mulut sudah langsung ambil, saudara. Kenapa kalimat itu muncul? Walaupun orang tua ini dia sempat tersinggung dengan kalimat itu, saudara, tetapi yang saya mau ambil, saudara, dari cerita ini, kenapa ada orang mengeluarkan kalimat seperti itu? Hanya kue 1. Artinya sebenarnya itu menjadi rebutan. Kue yang lebih itu menjadi rebutan. Semoga ada yang mengalah. Semua merindukan, menginginkan kelebihan kue itu. Kalau kita lapar, kita lapar. Dan itu kami jalani 9 bulan tahun yang pertama itu wajib di asrama seperti itu. Nah, sikap seperti inilah yang akan membuat kita memiliki kelaparan dan kehausan akan kebenaran. Kalau kita merasa kita kosong, kita tidak punya apa-apa. Dan yang kedua, kita merasa bahwa ini kita seperti hidup di padang gurun. Kalau saudara haus, itu berarti saudara masih hidup. Kalau kita masih haus akan kebenaran, itu berarti kita masih hidup, saudara. Kalau saudara sudah tidak haus, saudara sedang sakit. Memang ada orang kalau sakit, terkadang kasih minuman apapun, dia tidak suka minum, saudara. Anda sedang sakit. Apalagi kalau sudah tidak mau, sakit sudah parah itu, tidak bisa lewat mulut, harus lewat selang infus, sudah disuplai, dipaksa lewat infus, sudah. Apalagi kalau kita sudah tidak bisa menerima air dan memerlukan air, itu kita sudah mati. Hanya orang yang mati yang tidak memerlukan air lagi. Dalam hal ini mati Tuhan. Coba kita cek dalam diri kita. Kita masih punya kerinduan tidak? Kehausan tidak? Mari kita jadikan diri kita seperti kita ada di padang gurun. Dan hal yang paling utama yang kita butuhkan yaitu air. Dalam hal ini firman. Dalam hal ini kebenaran. Yang kita jalani ini, saudara, kita seperti ada di padang gurun. Tiap hari kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan dunia. Dan kalau tidak ada kebenaran, kalau tidak ada firman, maka saudara akan berat hidup yang kita jalani. Sebab itu mari kita punya kerinduan untuk mau selalu merindukan firman. Dengan kita merasa kita kosong, tetap merasa kosong, sudah. Tetap ingin cari, tetap lapar, tetap haus,
maka kita akan merindukan Tuhan dan kita akan mencari Tuhan. Haleluya. Semoga ini ada dalam hidup kita. Kelaparan dan kehausan yang dinubuatkan ini ada dalam hidup kita sebelum masa sukar, masa sulit itu datang. Tapi memang hati kita sudah terlatih tetap haus, tetap cinta akan Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat memiliki kerinduan yang dalam, haus dan lapar akan kebenaran, yaitu kalau kita menyadari, saudara, siapa kita. Kita harus menyadari siapa kita, saudara. Kita hanyalah ciptaan Tuhan. Kita adalah ciptaan. Kita harus menyadari ada pencipta. Ada Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang sudah mendesain hidup kita, memiliki sikap hati untuk bisa merindukan Tuhan. Itu yang Tuhan buat dalam diri kita, supaya kita tetap merindukan Tuhan, supaya kita tetap mencari Tuhan. Jadi kalau kita tidak rindu lagi Tuhan, tidak mencari Tuhan lagi, ada yang salah di dalam organ rohani kita. Sudah, ini harus diperbaiki. Kita adalah ciptaan. Dan saudara, kita adalah ciptaan Tuhan yang dimusuhi oleh iblis. Kita ini adalah target utama dari iblis. Iblis sedang mencari kita. Dia berusaha membuat hidup kita rusak. Hati kita rusak. Hidup kita rusak. Dia pengaruhi kita supaya kita tidak lagi mau melihat pencipta kita. Sampai kita merasa bahwa kita sudah bisa. Tanpa kita sadari, saudara, iblis berusaha dengan berbagai cara untuk menghancurkan kita. Sekarang iblis bawa pada satu keadaan supaya seperti ada banyak hal lain yang dapat menyamai Tuhan, hingga kita tidak rindu Tuhan lagi. Kerinduan kita kepada Tuhan tinggal menjadi biasa-biasa, karena sudah ada hal lain lagi yang kita rindukan, yang sudah mulai sama dengan kerinduan kita akan Tuhan. Itu penyesatan yang mulai iblis buat. Cara kita mencari Tuhan sudah hampir sama dengan cara kita mencari sesuatu. Menjadi sama saja, saudara. Ini sudah salah. Jangan ada apapun dan siapapun yang dapat menyamai Tuhan. Ini sedang membawa kita, menggiring kita pada keadaan seperti ini. Tapi kalau kita tetap lapar dan haus akan kebenaran, akan Tuhan, kita akan tetap dapat mengutamakan Tuhan. Sangat jelas Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dahulu. Dan yang lain-lain itu akan ditambahkan Tuhan bagi kita. Tapi keadaan menjadi terbalik, yang kita cari dahulu adalah yang lain-lain itu. Sisa-sisa waktu, sisa-sisa kesempatan yang kita pakai untuk mencari Tuhan. Tanpa disadari,
sudah terbalik. Pemerintah balikan kebenaran yang gereja merasa ini biasa-biasa dan ini tidak masalah. Yang sebenarnya sudah tercipta suatu masalah baru dalam diri kita, dalam gereja. Jika gereja tolerir dalam keadaan seperti ini, harus tetap dikembalikan pada kebenaran yang sesungguhnya. Nah, saudara, kita harus merasa bahwa kita ini diciptakan. Siapa kita? Yang kedua, saya bawa kita pada hal yang lebih lagi untuk menyadari siapa kita. Coba kita lihat di dalam Mazmur 90 ayat 3. Mazmur 90 ayat 3. Ya. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Kita harus menyadari kita ciptaan. Kita hanyalah tanah liat. Kita adalah debu. Kita adalah debu. Kita harus tetap menyadari, karena kita tanah liat, kita debu, maka tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa. Untuk itu, hai debu, hai tanah liat, sadarilah akan hal ini. Carilah Tuhan, laparlah akan Dia, akan kebenarannya, hauslah akan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita perlu amat akan Tuhan. Sadar, kita ini hanya debu yang nanti tidak akan ada arti. Tapi orang yang haus akan Tuhan, yang lapar akan Tuhan, haus akan kebenaran, hidupnya akan menjadi berarti nanti. Akan menjadi berarti. Kalau tidak, saudara, siapa yang bisa menyamai kemuliaan, kejayaan, kehormatan dari Raja Salomo? Apa yang dia tidak miliki? Semua dia miliki. Sudah. Tapi Salomo berkata, kalau tanpa Tuhan, semua sia-sia. Sia-sia. Bagaikan usaha menjaring angin, dia katakan di kitab Pengkhotbah. Tidak ada artinya mau jaring angin, tidak dapat apa-apa kalau tanpa Tuhan. Sebab itu dia katakan, akhir daripada semuanya takutlah akan Tuhan. Artinya kita mau mencari Tuhan lebih dari apapun dan lebih dari siapa. Kalau ini ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan jemaat, tidak harus jemaat banyak, jemaat sedikit, tapi semua lapar dan haus akan kebenaran, dan akan menjadi jemaat yang hebat di pemandangan Tuhan. Bukan kelihatan hebat di pemandangan manusia, tapi di pemandangan Tuhan. Saya teguhkan lagi, kalau tidak, saudara, kalau kita tidak lapar dan haus, hidup yang kita jalani ini, Alkitab yang mengatakan kita tidak ada bedanya dengan, maaf, hewan, binatang. Kalau cuma hidup jasmani ini yang kita lakonkan hidup di dunia ini, cuma hidup. Bahkan kita bisa lebih parah. Kenapa?
Hewan mati habis perkara. Tapi kalau kita mati binasa, masih ada perkara yang mengerikan yang menunggu kita. Tapi kalau kita ada di dalam kerinduan akan Tuhan, nanti kita akan tetap melekat dengan Tuhan dan tetap ada bersama dengan Tuhan. Maka hidup kita tidak akan menjadi sama dengan ciptaan yang lain. Saya tunjukkan ayatnya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 19 dan 20. Pengkhotbah 3 ayat 19. Kalau kita hanya mati dan kembali jadi debu, untuk apa saudara? Kita capek-capek kerja, saudara, dan nanti kembali jadi debu. Kita harus punya target. Hidup ini sementara, masih ada hidup lain di surga. Pengkhotbah 3 ayat 19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Ini kebenaran yang ada. Saya tidak karang-karang, saudara. Nasib yang sama menimpa mereka, yaitu manusia dan binatang. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain mati. Manusia mati, binatang juga mati. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. 20. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Kalau tidak lapar akan kebenaran, kalau tidak haus akan kebenaran, tidak punya kerinduan akan mencari Tuhan dalam kebenarannya, kita tidak kalah beda dengan yang ini, yang kita piara di kandang kita, yang kita ikat. Sudah akan menjadi tidak ada beda, nanti jadi debu, tapi akan menjadi berubah hidup kita, berbeda hidup kita. Kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, binatang mati habis perkara jadi debu, tapi kita mati, roh kita hidup, jiwa kita diselamatkan, kita menikmati kekekalan. Tubuh jadi debu dan ini, tapi jiwa kita, ini yang Yesus katakan dipuaskan. Kalau mau cari kepuasan, jangan di dunia ini, saudara. Kepuasan jasmani, saudara, lahiriah, jangan di dunia ini, saudara. Biar kita mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Ini benar-benar ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Amin. Biar kita puas dengan Tuhan, saudara. Kita melihat kita ini hanya ciptaan, kita lemah, kita terbatas, kita butuh Tuhan. Saya tambah satu ayat lagi, supaya kita menyadari kita ini begini. Pengkhotbah tadi 12 ayat 7, Pengkhotbah 12 ayat 7. Haleluya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, roh kita akan kembali kepada Allah. Jiwa kita, hidup kita ada bersama dengan Tuhan. Sudah, ini baru kita akan dipuaskan. Kita dipuaskan. Yang paling tidak kita menyadari yang kita jalani ini, katakan pada diri kita, kita ini masih debu. Mau cantik, ganteng, mau hebat, punya pangkat, kaya, tetap debu.
Kita ini debu. Sadar kita ini debu. Hidup yang kita jalani ini dari Tuhan. Sebab itu ingatlah akan pencipta. Kita biar tetap ingat akan pencipta kita. Kalau kita ingat Tuhan, ya carilah. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Saudara, bagaimana supaya kita bisa lapar dan haus? Kita harus punya sikap menghargai atau menghormati Tuhan. Menghargai, menghormati Tuhan. Taruh ini dalam diri kita. Jangan kita lebih menghormati manusia daripada menghormati Tuhan. Manusia saja kita harus berikan penghormatan. Yang mudah menghormati Tuhan. Hamba menghormati majikan, bawahan menghormati pimpinan. Apalagi Tuhan. Anak-anak menghormati orang tua. Ini harus ada sih. Harus ada. Dan kita juga harus punya satu keadaan seperti ini. Kalau kita menghormati Tuhan, itu bagian daripada kita lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenaran. Saudara, hari-hari ini harus disampaikan. Mari rasa hormat kita kepada Tuhan harus tetap ada. Banyak orang sudah mulai salah mengartikan kebebasan, saudara. Hingga saya lihat kurang menghormati pimpinan. Tidak usah jauh-jauh. Dulu presiden kita sebut, kita takut menyebut nama mereka. Mana ada dulu kita mau sebut Soeharto. VI nama, bahasa keseharian kita hanya panggil nama. Tidak mungkin. Kita harus sebut Pak, Bapak Presiden. Sekarang kita lihat sudah. Rasa hormat itu mulai berkurang. Tetapi biar rasa hormat kita kepada Tuhan itu jangan berkurang, jangan dikurangi. Harus tetap kita memberi rasa hormat kita kepada Tuhan. Karena Tuhan pernah menyampaikan ini. Baca-baca kebenaran, Tuhan pernah sampaikan ini. Di mana rasa hormat? Jangan sampai ini terjadi dalam diri kita. Tanpa kita sadari, jangan-jangan rasa hormat kita kepada Tuhan itu sudah berkurang, apalagi sudah tidak ada. Wahai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan hamba Tuhan. Ayat yang akan kita baca sebentar yang saya siapkan dalam perenungan saya ini bagi saya, bagi hamba-hamba Tuhan pun harus disampaikan. Jangan sampai kita sudah tidak menghormati Tuhan. Kita anggap biasa-biasa. Saudara, bagi orang tua, bapak ibu, saudara sakit tidak kalau anakmu tidak menghormati? Anak kandungmu, anak-anak sekarang mulai tidak menghormati. Saya nonton, saudara, ditayangkan seorang anak perempuan, ada tetangga yang video, dia parangi ibu kandungnya. Ya.
Karena rumah mereka dipagari dengan pagar tinggi, orang berada. Ibunya sudah lari depan pagar tapi tidak bisa karena ada pagar tinggi. Tetangga hanya lihat dari luar pagar, melarang anak itu. Nak, sudah nak ya, sebut mamanya. Sudah, mama sudah mati karena sudah diparangi beberapa kali. Sudah nak ya, sudah, anaknya sudah jauh. Dia lihat mamanya bergerak lagi, masih bergerak, dia balik, dia parang lagi. Dan semoga mamanya masih selamat. Sudah. Dan kita sudah banyak kali dengar anak membunuh orang tua. Yang saya mau angkat dalam kisah-kisah itu sudah. Bagaimana perasaan kita orang tua kalau anak-anak tidak menghormati kita, tidak menghargai kita? Sakit ya. Kalau orang lain punya anak ya, kita tersinggung, kita marah, tapi kita biasa. Biar. Mungkin orang tuanya tidak didik dia. Itu bahasa yang menguatkan kita. Tapi kalau anak kita sendiri, siapa yang tidak mendidik? Kita mengatakan sudah didik dengan baik, tapi itu yang dia dapat di luar sana. Itu anak-anak, tolong hormati orang tua. Jadi besar seperti ini tidak mudah membesarkan anak. Tolong hormati. Tapi kalau anak menghormati orang tua, walaupun dia belum berprestasi, belum sukses, belum berhasil, tapi punya rasa hormat pada orang tua senang lain. Senang. Kalian cuma hormat saja, belum kasih apa-apa, belum berbuat apa-apa untuk orang tua. Orang tua sudah senang, sudah bangga. Karena saudara, rasa hormat ini sudah mulai bergeser nilai, harus dikembalikan. Coba kita baca Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 8. Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 8. Haleluya. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghinakan namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Saudara, saya baca ini pukulan buat saya. Jangan sampai Tuhan berkata seperti ini kepada saya, tanpa saya sadari saya tidak menghormati Tuhan. Jangan sampai. Terkadang karena kita mau menghormati orang lain, membuat kita tidak menghormati Tuhan. Tapi firman Tuhan ini bukan hanya untuk imam. Terkadang imam mengambil tanggungan daripada umat yang dia pimpin. Umat yang berbuat salah, imam yang takut. Kalau tidak disampaikan, ada banyak imam-imam di luar sana, hamba-hamba Tuhan yang ada, dan bisa juga termasuk saya yang ada di sini. Kalau saya memberikan pembiaran kepada umat-umat Tuhan,
itu tidak menghormati Tuhan. Sayang jemaat bukan berarti tidak menegur. Sayang anak bukan berarti tidak menegur. Sayang hamba bukan berarti memberikan pembiaran. Kita harus menyampaikan. Sebagai pemimpin turut bertanggung jawab. Dan akhirnya imam juga ditegur sih. Ditegur kalau melakukan pembiaran. Coba ayatnya yang kedua. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Atau di situ. Sebenarnya yang bawa hewan ini siapa? Umat kan? Jemaat kan? Yang dibawa timpang, yang dibawa sakit, yang dibawa buta. Tapi yang dapat teguran ayat 6 tadi siapa? Imam. Karena melakukan pembiaran. Ya silakan mau dibawa yang sakit, yang buta, yang timpang, kita kasih kepada Tuhan asal-asalan. Diperhatikan Tuhan. Imam melakukan pembiaran. Tuhan tegur semua. Kita tidak menghormati Tuhan. Sampai Tuhan ambil contoh ayat 8 terus. Cobalah menyampaikan kepada bupati, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Pada pimpinan kita, dia ambil contoh seorang bupati, belum seorang raja, baru bupati saja di zaman itu. Ada umat yang bawa asal-asalan kepada bupati, itu dicontoh, diberikan tanda, bisa langsung ditegur saat itu. Artinya tidak menghormati pimpinan, pejabat. Sekarang Tuhan bandingkan, apalagi kepadaku. Ini yang kamu lakukan. Tapi kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, kita akan menghormati Tuhan. Saudara, ini tentang ibadah. Kalau kita datang beribadah, benar-benar kita siap. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita jangan berikan asal-asalan, yang penting sudah datang Pak Pendeta. Yang penting sudah tunjukkan kehadiran. Yang penting sudah isi waktu ibadah ini. Saudara, jangan sampai apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu asal-asalan. Rindu dan hauslah akan Tuhan. Persiapkan baik-baik hidup kita, supaya ibadah kita ini, kalau sudah diterima, dikenal oleh Tuhan. Haleluya, saudara. Luar biasa. Karena Tuhan mau, saudara, kita tidak menjadi asal-asalan memberikan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan mau, saudara. Saya akhiri dengan Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3.
Tadi Maleakhi 1, sekarang Maleakhi pasal 3. Pemain musik dapat mempersiapkan musik. Ayatnya yang ke-16 sampai 18, ayat terakhir. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang menghormati namanya. Amin, saudara. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Seperti anak yang melayani orang tua, yang menghormati orang tua. Tuhan akan sayang. Seperti orang tua sayang pada anak yang melayani orang tua, yang menghormati orang tua, Tuhan akan sayang kepadanya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang yang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Suatu saat sudah kita akan melihat perbedaan. Ibadah kita tidak menjadi sia-sia. Tidak ada kalimat seperti orang bilang sama-sama. Ibadah atau tidak ibadah sama-sama. Tidak sama, tidak sama. Berbeda. Suatu saat Tuhan akan tunjukkan perbedaannya dan kita tidak tahu, tapi kita akan melihat Tuhan akan menyayangi kita. Tuhan akan memelihara kita. Sebagaimana kita menghormati, sebagaimana kita menghargai itu, kita lapar dan haus akan itu sudah jiwaku rindu Engkau. Terima kasih.